tahu mengapa ibu membunuh ke ruangan ini? Belum tahu ada apa ibu? Pada saat ulangan harian IPA, ibu perhatikan kamu melihat jawaban teman sebantumu. Mengapa hal demikian kamu lakukan? Maksud saya ibu, saya terpaksa dengan jawaban teman saya karena sebelum ulangan harian saya tidak sempat belajar karena membantu ibu membuat kue jualannya di rumah. Apakah menurut kamu tindakan yang kamu lakukan itu sudah tepat dengan kamu membantu ibu membuat kue sehingga kamu tidak sempat belajar? Saya tidak Kenapa? karena tindakan saya ini mengganggu pekerjaan milik teman dan membuat saya menjadi tidak percaya diri dengan banyak jawaban teman saya. Lalu, apa menurutmu ini salah atau benar? Salah bu. Ternyata kamu menyadari jika telah berbuat kesalahan. Selanjutnya, ibu mau bertanya, apakah tindakan yang kamu lakukan ada hubungannya dengan keyakinan kelas dan telah kita buat? Ya ibu, saya melakukan apa yang telah saya lakukan. Menurut kamu, apa yang telah kamu langgar? Bersikap jujur dan menghargai teman. Apa yang kamu lakukan agar hal ini tidak terulang kembali? Saya akan membuat jadwal belajar setiap hari di rumah secara rutin, membuat jadwal ulangan harian sehingga saya tetap bisa membantu diri saya membuat kue. Ya. Ibu sangat senang mendengarnya. Semoga kamu bisa melakukan tindakan sesuai dengan ucapanmu. Baiklah, terima kasih telah memilih ibu di ruangan ini. Ya bu, saya juga bersyukur karena ibu telah memberi perhatian dan membimbing saya untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Silahkan kembali ke kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penimbangan silakan dilaksanakan. Ini di dalam yang tidak ada. Oh, jam istirahat. Itu bilang tak ada istirahat kamu pada Berapa kan durasinya itu bentar? diminta di LMS Pak 1 jam. Tidak apa-apa sih kalau 1 jam itu kan taruhlah kita istirahat berapa menit ya? 10 sampai? Sampai jam 11.20 bisa selesai. Oh iya, apa namanya, minta nih guru, yang penting kita isi nih guru jalankan itu. Kalau pada ada jamnya guru yang kita teman di situ melaksanakan program kita, ya atas dulu aja itu sudah itu baru. Oh gitu. Oh, aksinya apa kemarin itu? Pembelajaran di kelas IPA sama kayak itu kegiatan-kegiatan PMRK pas masuk sama ini nih sholat rumah Kak. Kemudian itu kegiatan apa perencanaan aksi nyata untuk kan kemarin Pak di kelas itu setiap semua guru Pak terlibat rencana seperti itu, tapi mulai dari saya pertama Pak. Oh, ya, aksi nyata di dalam Kelas. Aksi nyata di dalam kelas deh. Ya, setiap pemimpin Apa itu kegiatannya aksi memimpin nyata? doa Pak secara bergiliran. Oh, memimpin Doa secara bergiliran. doa secara bergiliran. Laporan surah itu Hafalan. Iya, hafalan surah pendek sama itu yang untuk di kelas Pak. Semua guru terlibat di situ sebenarnya Pak, tapi kemarin yang senyatanya saya dulu duluan Pak, tapi boleh jadikan berkelanjutan lagi Pak, meluaskan ke yang lain rencananya seperti itu Pak. Ini maksudnya kegiatan aksi nyata aja di kelas ini dilaksanakan secara rutin ya. Iya.
Setiap guru kita mengajar. Awal pagi Pak, begitu. Berarti itu tadi baca doa terus disuruh tuh mengaji anak-anak semua. Dan seperti saya lakukan kemarin di 2 kelas itu, kelas 7A dengan 7C, saya masukkan kursus yang pertama, saya mengaji, saya suruh baca dulu, suruh Fatihah dulu. Qul nas, qul huwallahu ahad. Baca semua tuh di samping jalan kita dengar, siapa yang tidak bisa tidak bicara, berarti dia tidak tahu mengaji. Ya itu. Diam itu minus 10 apalanya ya kemudian. Dan kalau apa begitu pindah lagi ke surah berikutnya. Karena sebenarnya ini kayak duha Pak, sudah kulaporkan di LMS Pak, sudah saya umur, jadi baiknya kalau Pak lanjutin ke gimana. Jadi berarti di pusat apa namanya? Akhir tahun kalau SMP 2 begini. Aksi nyata ini diharapkan berkelanjutan di semua guru terlibat. Di kelas begitu Pak. Semua guru terlibat. Kan sama juga memang program. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Campalagian, yang saya banggakan Ibu Salmiati SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 yang sebagai pemateri hari ini. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini untuk mengikuti kegiatan Ibu Salmiati tentang sesi berbagi budaya positif. Tak lupa pula salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di akhir kelak. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita memasuki acara pertama, yaitu arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Dengan ini kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu-ibu, guru SMP Negeri 2 Campalagian yang saya hormati, wabil khusus calon guru penggerak, sudah bukan calon ini kan, sudah masuk sebenarnya ya. Jadi penggerak insyaallah, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus kepada guru penggerak kita yang sedang dalam proses ya, mudah-mudahan diberikan selalu kekuatan, ketabahan dalam melaksanakan mengerjakan semua tugas-tugasnya, sehingga nantinya resmi menjadi sebagai guru penggerak. Kepada Bapak Ibu sekalian, terutama kepada guru-guru muda yang belum cukup 50 tahun usianya, karena batas maksimal usia itu saya lihat di guru penggerak adalah 50 tahun. Jadi yang di bawah 50 tahun, melalui kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua, mari kita mendaftar. Coba tidak lewat umurku ini, mendaftar toka ini karena lewat nih ya. Bahkan ada sekolah Pak, itu kepala sekolahnya mengharuskan semi wajib bagi gurunya yang di bawah 50 tahun untuk mendaftar guru penggerak. Karena guru penggerak memang ini Bapak Ibu sekalian sangat diedu-edukan oleh Dinas Pendidikan, bahkan semua yang berkecimpung di dunia pendidikan. Saya lihat kemarin pertemuan lagi di aula Pemda, yang menguasai megang lagi di sana adalah guru penggerak. Ya, guru penggerak. Dan memang guru penggerak ini saya lihat sangat digandrungi guru-guru muda di Polewali dan sekitarnya. Dan Bapak Kepala Dinas, termasuk Kepala Bidang, juga selalu menyampaikan kepada Kepala Sekolah agar guru-guru mudanya itu
diarahkan untuk masuk mendaftar guru penggerak. Saya lihat memang yang bisa mengikuti perkembangan daripada pendidikan ini yang sering berinteraksi pada guru penggerak. Ya, pada guru penggerak. Saya lihat di guru penggerak memang ini banyak inovasi-inovasi yang muncul di dalam proses pembelajaran karena memang mereka gandrungi, memang mereka pelajari itu. Lagi, saya berharap sekali kepada Bapak Ibu guru yang masih muda untuk mengikuti program sekolah penggerak ini. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di dalam arahan saya ini seperti yang diamanahkan tadi oleh calon guru penggerak kita ini. Yang pertama menyampaikan tentang aksi-aksi nyata di sekolah kita yang sesuai programnya Bu Salmiati ini. Jadi dia kepingin aksi nyata ini dilaksanakan di sekolah kita. Sekalian, mungkin itulah barangkali yang saya sampaikan karena banyak hal yang baru disampaikan oleh guru penggerak kita yang baru ini. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya mengikuti kegiatan Ibu Salmia selaku guru penggerak. Demikian apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah tadi arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya kita masuk ke acara sesi berbagi budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Salmiati SPD. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam ruangan ini guna mengikuti kegiatan sesi berbagi budaya positif modul 1.4. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan taslim kepada Baginda Nabiullah Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Untuk mengepesankan waktu, saya memulai kegiatan ini. Sebelumnya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, kepada Bapak Kepala Sekolah karena kesiapannya mengikuti kegiatan saya dalam sesi berbagi budaya positif, dan mohon maaf atas karena saya mengganggu waktunya. Dan yang pertama, setuju atau tidak setujukah mengenai hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ini pertanyaan pemantik yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Ya, baik. Apa Pak? Bisa Pak? Jadi kalau saya pribadi terima kasih pada Ibu penggerak. Kalau yang cenderung pertama itu hukuman dapat mendisiplinkan anak, masih 50% bagi saya, ya, karena hukuman itu banyak. Fisik sangat tidak cocok dimanfaatkan untuk menghukum anak, karena itu berpengaruh terhadap psikologi anak. Bisa timbul rasa benci kepada guru. Jadi kita cari hukuman yang positif yang bisa menyadarkan anak, walaupun hukuman itu mungkin lambat baru bisa diterima oleh anak, disadari oleh anak. Jadi cari mana yang bersifat positif, pemberian hukuman dengan hal positif banyak positif. Jadi kalau yang pertama masih 50% bagi saya. Kalau dikatakan hukuman, tapi kalau ada kata positifnya di situ, nah, diperkuat. Nah, di kedua, baru saya kira oke. Saya kira untuk sementara seperti itu.
Jadi hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini tidak setuju ya Pak. Jadi kalau misalnya di pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana Bapak Ibu? Ya. Oke. Setuju ya. Jadi yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke. Setuju ya Bapak Ibu? Oke. Sekarang Bapak Ibu saya ajak bermain. Di sini ada kegiatannya kepalan tangan. Ada yang berperan sebagai A ataupun B. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kesepakatan sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Si B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Coba Bapak Ibu melakukan kepalan tangan. Atau bisa sobeklah kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga. Kita akan menuliskan sesuatu yang sangat berharga disimpan ke dalam kepalan tangan kita. Kemudian teman kita akan berusaha membujuk kita untuk memberikan kertas tersebut. Bagaimana sikap Bapak Ibu ketika hal ini terjadi? Apa yang terjadi ketika ada teman yang meminta apa yang impian kita ini tadi kita tulis dalam kepalan tangan tersebut? Sementara kita memegang kertas tersebut dan ada teman untuk membujuk, merayu ataupun menyuap untuk mendapatkan kertas tadi. Ya, tergantung Bapak Ibu bagaimana, apakah Ibu akan mempertahankan atau akan memberikan. Mempertahankan, biarkan dia tetap berusaha. Sesuatu yang tidak mau diambil orang lain. Ya, tergantung. Apakah kita bukti merayu? Tapi kalau mau bersama, betul. Jadi di sini ada ketika kita membuat kepalan tangan itu tergantung bagaimana menilai kita menyepol tangan itu, apakah kita akan mengizinkan tangan kita akan memberikan atau tidak, atau Pertanyaannya, kalau saya berhasil membuat lain teman saya, membuka tangannya dengan cara apa saja yang saya bisa lakukan, apakah saya dianggap berhasil atau tidak? Di sini Pak, kita akan menguji bagaimana mempertahankan sesuatu dan bagaimana siswa. Sebentar akan ada ilusinya Pak. Selanjutnya ini Pak. Misalnya tidak buka. Oke, di sini games sebenarnya. Kemudian, oke, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Atau ini kan dikaitkan dengan kegiatannya tadi ada ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dengan menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif, dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Maksudnya tadi di sini Pak, kan ketika
dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Pertanyaan nomor 1, ilusi guru mengontrol murid tidak bisa memaksa, ya. Ya, Pak. Kita tidak dapat memaksa murid untuk membuat sesuatu jika murid tersebut memilih Tidak melakukannya. berarti melakukan sesuatu untuk melakukan sesuatu bagi murid itu timbul atas kesadarannya. Ya, ada. Akan terjawab nggak? Oke, lanjut. Ya, tidak boleh memaksakan apa yang kemauannya guru. Bisa dirayu-rayu. Nah, tergantung anaknya bagaimana, Bu. Bisa. Ya tadi ini ada tadi kepala tangan. Apabila kita berhasil ya, tergantung bagaimana, Bu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau pujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Kemudian, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita selalu berpikir bahwa kita ini sebagai guru bisa memaksa siswa, tapi di sini banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Selanjutnya, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Di sini terkadang kita stimulus responnya kebutuhan kita sama. Kemudian selanjutnya setiap orang melihat hal yang sama. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Terkadang kita di sini berpikir bahwa dengan melihat karakter anak yang buruk, kita sudah menganggap bahwa itu sudah fatal. Orang lain bisa mengontrol saya, kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kemudian model berpikir menang atau kalah. Nah, teori kontrol yang atau menjadi pilihan, ini kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini berlawanan dari yang tadi ya Bapak Ibu. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Hanya ada yang bisa mengontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya diri kita sendiri ya yang bisa mengontrol diri. Kemudian Anda tidak dapat mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru yang model berpikirnya yaitu selalu menang dan menang. Selanjutnya, nah di sini terlahirlah budaya positif. Ada yang tahu Bapak Ibu seperti apa itu budaya positif? Kebiasaannya. Ya salah Ya, satu kebiasaan yang baik. salah satu itu yang kita lakukan di sekolah itu. Ya, Salam salah satunya itu kebiasaan-kebiasaannya. Nah, budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Ini adalah budaya positif ya. Selanjutnya, budaya positif ini terbagi menjadi 6. Pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan
serta restitusi. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol restitusi, dan keyakinan kelas serta segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini kita berpikir tentang hukuman. Terkadang kita berpikir bahwa ini akan berkaitan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan, atau sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin adalah bentuk kontrol diri yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Nah, tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, dikaitkan dengan program yang ada sekarang ini, profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini salah satu program yang sebenarnya sudah berjalan di sekolah kita. Salah satunya pelaksanaan sholat duha, zikir pagi, dan yang lainnya. Kemudian kegiatan mandiri. Ini sebenarnya sudah berjalan juga, termasuk di kegiatan PMR ketika saya tidak sempat mendampingi anak-anak. Terkadang saya hanya mengarahkan kalian seperti ini, mereka sudah bisa berbuat dan melaporkan kepada saya. Itu salah satu bentuk yang saya lakukan. Kemudian bernalar kritis. Nah, di sini juga siswa sudah mulai mencari tahu sendiri dan mulai memberanikan diri untuk tampil di depan. Misalnya yang saya terapkan di kelas itu biasa metode diskusi dan mereka tampil. Tadi juga Bapak sudah menyampaikan itu salah satu trik yang saya lakukan untuk bernalar kritis itu yang pertama memimpin kelas secara bergiliran untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan pada anak tersebut sehingga dia mampu untuk menumbuhkan jiwa nalar kritisnya. Kemudian berkebinekaan global. Di sekolah kita juga ini sudah berlangsung misalnya kegiatan upacara atau pelantikan kegiatan organisasi dan bergotong royong. Nah, bergotong royong ini sudah berlangsung di sekolah kita, misalnya kerja bakti dan yang lainnya. Nah, kreatif dari kegiatan-kegiatan yang telah berlalu ini anak-anak kita juga sudah masuk dalam kriteria kreatif. Selanjutnya teori, motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang dilakukan oleh manusia karena motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi dia berbuat hanya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang ketiga ini mereka berbuat untuk dirinya dan karena dia bisa menghargai dirinya sendiri tanpa pengaruh dari luar. Selanjutnya, apakah menurut Bapak Ibu dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? Dari hukuman. Ya, yang pertama tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang kedua yang paling menonjol itu. Yang pertama dan kedua itu. Oke, lanjut. Itu. Nah, 3 cara mengontrol perilaku manusia. Yang pertama, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini adalah kasus Bapak Ibu. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara, tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno, kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Karena saya Tidak ada yang menjawab. Iya, saya tidak setuju karena Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terus terang saya sebagai guru putra tidak pernah menghukum anak seperti itu ya. Dengan mempermalukan anak di depan kelas itu salah satu juga mencerminkan kepribadian seorang guru itu bahwa sebenarnya guru itu kurang bagus ya. Yang memalukan anak-anak itu adalah manusia. Dia juga manusia seperti kita. Bagaimana kalau kita diperlakukan seperti itu, dipermalukan dengan cara seperti itu? Jadi saya tidak setuju kalau anak-anak dihukum seperti itu dengan cara dipermalukan. Ya, itu salah satu jawaban saya, alasan saya mengapa saya tidak setuju. Bagaimana yang lain? Mungkin paham. Melihat cerita atau kasus di atas ini, saya tertarik dengan Pak Sonos itu membiarkan teman-teman ikut menertawakan. Kemudian yang kedua, dipanggil ke depan kemudian menuju hidungnya. Itu kan tidak baik. Berarti bagi guru. Itu yang saya tidak setuju. Kalau ada tempat silakan. Apa Bapak Ibu setuju dengan Pak Seno terhadap IPA? Tidak setuju ya Bapak Ibu, karena ini juga mempengaruhi psikologi anak. Nah, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukum? Ya, hukuman. Karena tanpa ada perjanjian langsung Bapak menunjuk anak tersebut untuk ke depan. Oke, selanjutnya. Nah, ini adapun perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Bersifat satu arah dan pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Nah, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Yang kedua, konsekuensi bersifat sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru
ataupun sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Selanjutnya, pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Nah, dari keduanya ini akan ada dampak ketika dilakukan hukuman maupun konsekuensi. Nah, tadi hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba muncul di benak gurunya sehingga langsung memberikan hukuman. Kemudian konsekuensi sudah disepakati, sudah terencana. Jadi sudah ada penyampaian sebelumnya. Ya. Oke, Sudah disampaikan sama anak sudah tahu. Ada sedikit pertanyaan kan? Iya. Misalnya di sekolah kita ini ada salah seorang guru, misalnya Pak Seno sendiri, sudah karakternya itu mempukul, Mak. Ada sesuatu menurut dia itu kurang beres. Karena sudah menjadi kebiasaannya. Jadi akhirnya menjadi budaya ini, ya, menjadi kebiasaan sekolah. Nah, sehingga kebiasaan Pak Seno ini oleh alumni sekolah menyampaikan kepada orang di sekolah, artinya calon-calon siswa yang akan masuk. Itu Pak Seno di sana itu, kalau ada ini tempelnya itu langsung cuma tempelnya kalau ada salah-salah. Nah, apakah itu tidak dianggap sebagai apa namanya, semacam masuk di konsekuensi itu? Ya, karena sudah diketahui memang anak-anak sudah tahu memang bahwa Pak Seno ini orangnya keras, mempukul kalau ada sesuatu. Jadi setiap kita tahu memang anak-anak sebelum masuk mendaftar di sekolah bahwa di sana itu begini. Iya, tidak ada kesepakatan. Iya. Iya. Baik, itu kalau menurut saya dan apa yang sesuai dengan ilmu yang saya dapatkan, bahwa itu bukan konsekuensi tapi maksudnya karena bukan antar siswa tersebut. Tadi kan konsekuensi itu dengan siswa ada persetujuan, siswa sudah ada kesepakatan. Dan tidak mungkin sekolah juga membuat tata tertib seperti itu, Pak. Jadi saya juga sebelumnya, Pak, saya juga berpikir bahwa tindakan hukuman adalah langkah yang paling bagus untuk kita lakukan untuk menghadapi siswa-siswa kita. Tetapi ternyata hal itu sangat tidak bisa kita terapkan karena mempengaruhi tadi salah satunya psikis anak. Kejiwaannya ya. Nah, sekarang coba kita bisa membedakan antara hukuman ataupun konsekuensi. Ya. Jadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini apa? Atau hukuman atau konsekuensi? Tergantung kesepakatannya. Kalau terjadi kesepakatan dengan guru, tidak konsekuensi. hukuman. Katakan seperti sudah ada antara guru dan murid ketemu. Tapi Bapak Ibu untuk membuat konsekuensi itu harus dikaitkan dengan tadi universal tadi, tidak maksudnya hukuman yang membangun. Maksudnya kalau ini misalnya saya tidak akan terlambat lagi, apakah ada pengaruhnya ke pembelajaran atau pengembangan anak? Kalau tidak berarti dia masuk mencatat hukuman. Dia mencatat menulis. Ya. Kan kalau kita membuatnya konsekuensi berarti kita akan membawa ke positif. Ya. Lagi mengiringi. Sebenarnya ada dampak positifnya. Belajar anak menulis, mencatat. Tulisannya menjadi bagus, lebih rapi. Saya tidak akan terlambat lagi. Ada kan dalam bahasa Indonesia Latihan menulis. menulis toh? Yang kedua Latihan anak. ini mencatat satu kali dalam kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat ke sekolah.
Iya. Apakah dia hukuman atau konsekuensi? Saya tidak akan terlambat. Menurut Saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak akan terlambat. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. hukuman. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Nah, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Karena Murid tidak mengenakan sepatu. Lari konsekuensi sudah ada aturan meminta sebelumnya. murid tidak mengenakan sepatu seharian. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini konsekuensi ini kalau sudah ada kesepakatan di sekolah kita bahwa harus mengenakan sepatu hitam. Ada tertib iya. Konsekuensi ini Pak. Konsekuensi. Kan sudah ada kesepakatan bahwa anak-anak harus pakai sepatu hitam. Tapi barang tidak dikata tertib, apa tertulis itu tertib pakai sepatu ini? Tidak. Hanya begini. Ya. Ada tuh Di sini Pak, menggunakan sepatu meminta hitam. murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kalau hukuman, ya. Lalu Oh iya meminta. ya, tidak dikata tertibnya kan tidak tercantum tidak mengenakan sepatu seharian. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah hukuman juga itu. Ya, oke. Hukuman itu. Bapak Ibu, Bapak Ibu, ini di atas sudah ada jawabannya bahwa yang pertama tadi itu sudah benar hukuman, yang kedua juga hukuman, yang ketiga juga hukuman, yang keempat konsekuensi, kemudian yang kelima juga Karena bermanfaat bagi gurunya. kemudian kenapa di nomor yang terakhir ini konsekuensi karena ini untuk pelajaran PJOK dia sudah ada kontra dengan guru mata pelajarannya sendiri ya, jadi konsekuensi. Oh, pengganti pemanasannya itu. Mungkin gurunya sudah berbuat untuk Iya. kesepakatan antara misalnya kalau saya mengajar tuh biasanya ada kontra belajar di setiap awal pembelajaran. Jadi tergantung dari guru mata pelajaran PJOK-nya. Nah, restitusi. Tadi kan sudah hukuman dan konsekuensi. Nah, restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Lanjut, ini restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Pendekatannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan dan yang mereka percayai. Selanjutnya, melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Restitusi juga sesuai dengan prinsip dan teori kontrol
William Glasser tentang solusi menang-menang. Ada peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh karakternya ketika mereka melakukan kesalahan, karena pada hakikatnya begitulah cara kita belajar. Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Namun mereka juga dapat belajar dari pengalaman untuk membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Ketika guru memecahkan masalah perilaku mereka, murid akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang berharga untuk hidup mereka. 9 ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Selanjutnya, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini identitas gagal, kemudian identitas sukses. Tadi ada kata hukuman. Kemudian disiplin. Disiplin di sini ada konsekuensi dan restitusi. Ini kalau berkaitan dengan hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Jangka waktu panjangnya, kemudian korban akan mendapatkan keadilan. Murid akan tersakiti, perilaku pasif ataupun agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kemudian peraturannya adalah kamu harus. Kemudian murid, anak membenci atau anak akan membenci peraturan. Ini terkadang karena hal-hal seperti ini yang kita lakukan, anak-anak merasa terpaksa dan akhirnya tidak mempedulikan kita. Kemudian disiplin atau di sini konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Karena kalau misalnya kita membuat konsekuensi, lepas dari kita, mereka tidak akan mengikuti lagi. Korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kita harus selalu memantau Bapak Ibu, kemudian membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kemudian apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Dan terima kasih. Kemudian murid atau anak menghormati peraturan. Selanjutnya tindakan restitusi. Restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian korban mendapatkan ganti, murid, atau anak mendapatkan penguatan, masalah dapat terpecahkan, kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid, anak akan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi di sini ada negatif, netral, dan positif. Selanjutnya, ini contoh percakapannya Bapak Ibu. Tadi saya sudah mengirimkan di dalam grup mengenai contoh tindakan restitusi. Contoh-contoh pertanyaan. Misalnya hukuman, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Ini contohnya. Nah, kemudian konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Ini
Kemudian restitusi, apakah hal ini sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi kalau di restitusi kita mencoba untuk bagaimana cara memperlakukan anak dengan lembut sehingga dia bisa tertarik. Kemudian mode paksaan. Stimulus respon, kemudian ada menggunakan teori kontrol, mendorong atau menyalahkan diri, dan konsekuensi ini mendorong kesepakatan, dan restitusi mendorong disiplin positif. Nah, di hukuman lagi ada konsep diri buruk. Kalau konsekuensi, konsep diri baik, kemudian di restitusi kita kuatkan. Ya, dikuatkan. Kemudian murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Anak tersebut akan belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Kemudian konsekuensi, murid atau anak belajar taat pada peraturan. Kemudian murid tidak belajar memecahkan masalah, anak belajar memecahkan masalah. Anak ini akan belajar memecahkan masalahnya sendiri. Kemudian di hukuman mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif atau membayar impas kesalahan. Kemudian di konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali ataupun kontrol. Kemudian hukuman, dampak pada murid akan marah, merasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan diri. Dampak dari hukuman. Kemudian konsekuensi, akan kehilangan hak, waktu, jeda seseorang ataupun penahanan. Murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri dari restitusi ya. Kemudian hukuman tiba-tiba atau tidak diharapkan atau sangat melukai. Ini jadi dia bisa dengan hukuman dapat melukai. Kemudian konsekuensi sudah diketahui ataupun masuk akal. Kemudian di restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Kemudian hukuman dibuat oleh guru, hanya dibuat oleh guru. Kemudian konsekuensi itu dibuat oleh guru dan murid ataupun anak. Kalau restitusi dibuat oleh murid, jadi bukan guru ya, tetapi kita hanya memantau. Kemudian hukuman menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan merendahkan. Konsekuensi membantu, guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Nah, di restitusi menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi ataupun restitusi murid ataupun anak. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta ataupun membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ini yang berkaitan dengan penghargaan ya Bapak Ibu. Anak akan menjadi ketergantungan. Selanjutnya, beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan tidak efektif. Selanjutnya, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan selanjutnya motivasi dalam diri ataupun intrinsik. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. 3. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik,
penghargaan tersebut, lagi kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Yang ketiga, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Ini yang mungkin ada pertanyaan di merasa paling dihukum ini mengenai ranking. Misalnya dia merasa bahwa dirinya yang pantas untuk menjadi peringkat 1, tetapi kenapa dia berada di posisi kedua? Itu tidak salah satu contoh dari penghargaan menghukum. Ya. Selanjutnya, penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jadi patah semangat nih Bapak Ibu. Kemudian jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Selanjutnya, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Kemudian, penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan mengurangi kecepatan. Riset dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasil, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat memberikan jawaban, sementara bagi yang lain. Penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu mahasiswa atau mahasiswi itu tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri
lebih baik. Karena kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Kemudian, penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah ataupun penghargaan. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, pada murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Motivasi dari dalam diri. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa ia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Oh, jadi jangan diberikan. Dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal. Ada beberapa hal yang perlu diingat dalam memberikan apresiasi atau pengakuan. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Kemudian beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Nah, ini ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembuka. Kemarin saya perhatikan, saya menghargai ataupun ada ucapan terima kasih. Kemudian nilai kebajikan. Rasa empati besar sekali, kepedulianmu, kemudian rasa tanggung jawabmu. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi di sini kita memantau siswa-siswi kita dengan perlakuan yang dilakukan dengan situasi pada saat seperti ini. Kalau situasinya bagus. Selanjutnya, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas? Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan yang dibalik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Kemudian pembentukan keyakinan sekolah ataupun kelas. Pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas
kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Prosedur pembuatan keyakinan sekolah ataupun kelas. Pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Kemudian mencatat semua masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar ataupun poster, di mana semua anggota kelas sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat yang membentuk negatif menjadi positif. Contoh, kalimat negatif jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Meninjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat, mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, mengajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan saling menghormati. Saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan keyakinan sekolah. Meninjau ulang keyakinan sekolah secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan semakin berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Setelah keyakinan sekolah selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga ataupun murid. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa didekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Kemudian ini ada peraturan dan keyakinan yang menjadi perbedaan tadi. Selalu kembalikan buku di tempatnya. Kalau di keyakinan kelas, dia termasuk dalam tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati, ini di keyakinan kelas, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas, keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Ini berkaitan dengan kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan. Selanjutnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan dan keamanan. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebutuhan untuk diterima,
penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kemudian kebebasan dan kesenangan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman, kasih sayang, dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan merasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-awareness dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Schlesser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi, misalnya anjing, lumba-lumba, dan primata. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku, untuk mereka masih terlihat lucu. Ada kasus Ibu Ambar, guru wali kelas 2 di salah satu SD di Polewali Mandar, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni, beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal
situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Bapak Ibu lakukan menurut Bapak Ibu? Kira-kira alasan Doni melakukan hal itu? Nah, alasannya mungkin makanannya si anu itu lebih enak. Lebih enak makanannya itu temannya. Ini apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya menjadi memperhatikan dia, ketika temannya melaporkan tindakannya ini pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya tidak memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan dia menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Bila jawabannya Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dan kesenangannya. 5 posisi kontrol. Pertama ada menghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau ataupun manajer. Lanjut, posisi menghukum. Posisi menghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, berkaca, pingin dan membentak. Hukumannya berupa hukuman fisik atau psikis. Dampak yang terjadi pada murid yaitu murid cenderung memberontak, bahkan menyimpan dendam dan tidak menyukai guru tersebut, bahkan mata pelajaran yang diambil guru tersebut. Membuat merasa bersalah. Posisi membuat merasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakannya menyalahkan murid sehingga membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tak berharga dan merasa tidak sanggup membahagiakan orang lain. Dampak pada murid yaitu murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan dia akan menyimpan emosi negatif dalam dirinya. Selanjutnya, posisi teman. Guru berbicara dengan nada suara sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Suara manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas positif atau berhasil. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Dampak posisi manajer yaitu murid menjadi mandiri, percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Selanjutnya, segitiga restitusi. Ini adalah cara yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan masalah, yaitu segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Pertama, cara yang bisa dilakukan untuk menstabilkan identitas yaitu guru untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan
merasa begitu? Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diriku sendiri? Ini untuk menstabilkan identitas. Validasi tindakan. Kemudian membantu murid mengenal basis kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basis, apakah itu power ataupun berlangsung ataupun survival. Ataupun guru berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahnya sikap yang lain yang baru. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Kemudian menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan yang kita tentang kelas yang ideal? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kemudian proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip utama dari teori kontrol, yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Semua berlaku memiliki alasan. Kita semua memiliki motivasi internal. Tidak ada perubahan yang membuat kita nyaman. Jika masih nyaman, artinya kita tidak berubah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya adalah sesi bertanya. Bagi Bapak Ibu guru yang ingin bertanya, disilahkan. Terima kasih. Kita institusi itu punya apa namanya? Nilai ada sedikit nilai negatifnya juga ya. Tapi hukuman hampir kita katakan bahwa ya dengan dampaknya negatif. Tapi kasus ini juga sering alami di sekolah. Baru ini kita lakukan lagi seperti lampu yang umpamanya kita nyatakan bahwa anak nakal tidak bisa diperbaiki di sekolah, tidak tindakan. Jadi yang bersangkutan ini juga ya dalam bentuknya siswa kita semangat kemarin itu kan sebelumnya kita belum pernah mengetahui bahwa hukuman ataupun konsekuensi itu tidaklah tepat. Tapi melalui kegiatan ini dengan adanya pengembasan yang saya lakukan, semoga kita bisa bekerja sama dalam menerapkannya ke depan. kira-kira Pak. Kemudian kita mencoba menanamkan pada anak tersebut, kan tadi ada restitusi itu bukan dibuat oleh guru tetapi dibuat oleh murid. Berarti ini pada anak tersebut dan bisa menjalankannya. Tidak boleh ya? Paling banyak. Ya. Kayaknya Pak, kami ini kalau restitusi adalah cara yang hanya saya lakukan untuk mengatasi masalah tersebut, menghilangkan hukuman ataupun konsekuensi. Yang paling bagus itu yang kita melakukan di sekolah adalah keyakinan. Keyakinan Pak, keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah.
sekolah. Ya. Dan tata tertib kelas ya. Sebenarnya sama sih Pak di situ tujuannya, tetapi ini kita ubah dalam karena acuannya dengan kebijakan universal yang lebih menyerucutkan lagi Pak. Misalnya tadi jangan jalan di atas koridor karena berkaitan dengan kesehatan anak-anak. Kalau misalnya jatuh sih, tapi maksudnya Pak supaya lebih pahami anak-anak kalau sedikit kata-katanya Pak disiplin ya kesehatan ya Bu, memang tidak semua anak, tetapi karena tadi ini kan kembali bahwa restitusi itu dibuat dengan peserta didik, dibuat oleh peserta didik secara bersama, kemudian diputuskan bersama. Ada tadi langkah-langkah pembuatan restitusi Pak. Ada video yang saya kirimkan juga itu sudah ada dalam anak untuk mengatasi masalahnya, misalnya main game terlambat datang ke sekolah, sudah ada dalam grup. Di dalam video yang saya bagikan tadi di grup, contoh atau cara yang bisa kita lakukan supaya bisa menerapkan segitiga restitusi ini dengan membuat keyakinan kelas. Perbedaan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas apa? Apa ada perbedaan? Tadi lebih menyebutkan kebijakan universal. Misalnya tadi kan kata disiplin. Disiplin itu hadir lebih, misalnya hadir di sekolah 12 menit, kemudian sebelum mulai pelajaran. Membuat keyakinan dengan berpatok pada kedisiplinan. Langsung maksudnya hal yang mudah dihafal oleh peserta didik dan bisa dijalankan. Bahwa ini adalah kedisiplinan berkaitan dengan kedisiplinan yang telah dibuat bersama. Ya, dikerucutkan Ibu. Itu kan restitusi ya, restitusi memberikan keyakinan. Itu kan restitusi dari itu kan memberikan keyakinan ya. Kita sedapat mungkin bisa meyakinkan anak bila mana dia melakukan sesuatu kesalahan, bisa dia sadar bahwa perbuatan itu salah, ya? Salah. Tetapi di ujung penilaian, kadang kita tidak bisa melakukan itu karena sudah dipilih sini, misalnya pendagang kelas, yang misalnya pendagang kelas, ini ujung ini. Kira-kira tindakan apa yang ada di ujung ini? Karena jelas konsekuensinya kalau kita hukum, kalau kita tidak jelas konsekuensinya. Ya, itu masalah tersebut Pak, kan kita sudah membuat yang namanya keyakinan kelas. Jadi dari keyakinan kelas yang kita buat, kita mengingatkan kepada siswa tersebut ada beberapa pertanyaan Pak yang dilakukan supaya hal itu bisa kita atasi sebelum kenaikan kelas. Misalnya kalau misalnya anak ini sudah kita perhatikan bahwa dia melakukan kesalahan, maka kita akan panggil secara personal, investigasi dengan anak tersebut Pak, dengan melakukan 3 cara di restitusi, melakukan tindakan, kemudian mencari solusi dan dikaitkan dengan keyakinan kelas. Selalu keyakinan kelas yang telah dibuat Pak, selalu keyakinan kelas yang telah dibuat karena memang siswa tersebut yang membuatnya, bukan gurunya. Jadi bisa saja ketika misalnya anak tersebut melanggar, bisa kita keluarkan dari sekolah. Iya, silakan restitusi dari jangan tidak ada hukuman toh, tidak ada hukuman. Kalau dikeluarkan berarti konsekuensinya nanti belakang konsekuensi dari jangan konsekuensinya hukuman hanya restitusi. Ya. Memang menurut Ibu ini restitusi ini apakah yang kita terapkan atau memang butuh perjalanan? Kita mencoba berusaha jalan bersama Pak untuk menerapkan restitusi ini karena yang saya dapatkan di guru penggerak seperti itu yang harus Soalnya begini Bu, kita sekolah kita ini kita butuh siswa. Ya
anak kita ini anak kita itu. Ya. Karena Sebenarnya Pak, masalah seperti itu kita memang butuh siswa, tetapi sebenarnya hal yang bisa kita lakukan adalah bagaimana cara meningkatkan kualitas sekolah, bagaimana kita di dalamnya bekerja sama. Ya, memang sempat saja pertanyakan kemarin ini Pak di forumnya diskusi bahwa kita itu butuh siswa. Jadi terkadang kita memang akan aturan karena kenapa kita butuh siswa. Tapi di sini kemarin sebagai guru harus di sini harus dijelaskan bagaimana caranya. Baik, demikianlah tadi acara sesi berbagi budaya positif oleh Ibu Salmiati. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Salmiati bisa kita laksanakan di sekolah dan bermanfaat bagi kita semua. Acara terakhir adalah penutup. Marilah kita menutup acara ini dengan ucapan Alhamdulillah.